dari 6 meter persegi itu sebenarnya produktivitasnya itu 2 kilo per meter. 2 kilo per meter. Berarti dia mampu memproduksi sekitar 12 kilo. 12 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cropland Sahabat Tani. Video kali ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Joko. Kita akan ngobrol tentang dunia anggur gitu Mas. Jadi kita akan ngobrol tentang hobi apa ya, hobi yang menarik lah. Kalau orang-orang bilang kalau di tanaman anggur itu sangat menarik kalau kita bisa menekuni atau kita mendalami gitu loh. Mungkin nanti Mas Joko bisa menceritakan awal mulanya kok bisa tertarik dengan anggur itu gimana Mas? Oke, pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Purwono. Awal mula tertarik dengan anggur ya, pertanyaan yang menarik ini. Karena dari kecil itu saya dibesarkan di desa, di kampung Ya. Yang di sana itu kan rindang hijau, banyak tanaman. Waktu SMP itu saya tertarik untuk menanam anggur, sudah tertarik sebenarnya dari SMP itu. Kalau di Cilacap itu ada namanya Pasar Wagean, itu saya beli bibit di sana. Ditanam bertahun-tahun, buahnya kecut. Buahnya kecil-kecil. Tidak sesuai apa yang dibayangkan. Itu awal mula tertarik. Kemudian karena pindah ke ke Gumilir sini di rumah orang tua, saya nggak kapok Mas. Jadi saya udah mulai kerja merantau di Kalimantan, saya nanam anggur juga di rumah Gumilir ini. Ternyata nggak ada perubahan, kecut juga. Nah, begitu sekarang ini kira-kira 1,5 tahun terakhir ini, saya banyak melihat link-link YouTube lah. Link-link di YouTube kok menanam anggur buahnya manis. Nah, di situ mulai saya dalam kondisi yang terakhir ini saya tertarik untuk menanam anggur. Seperti itu. Jadi kalau tertariknya itu sudah lama. Jadi ini sebenarnya kalau bilang episode itu episode 3 lah. Sudah masuk ke episode 3 dan alhamdulillah menemukan gitu loh, menemukan bahwa ilmunya ternyata sesuai dengan yang dibayangkan dibayangkan seperti itu. Terus untuk jenis anggur itu kan begitu banyak ya Mas ya. Kalau yang cocok di tanah itu, yang di tanah sekitar ini lah, kita kayak jenengan ini kan ada berapa varian mungkin yang cocok dengan tanam, atau mungkin ada varian tertentu tuh yang misalnya katakanlah bisa menarik banyak orang gitu loh. Itu biasanya yang gimana Mas itu Mas? Jadi kalau dari pengalaman 2 episode yang saya sampaikan tadi, orang menganggapnya itu anggur lokal. Sebenarnya kalau anggur itu kan nggak ada yang lokal, semuanya itu dibawa dari luar karena itu bukan tanaman asli Indonesia. Cuma karena sudah dari nenek moyang mungkin itu dikatakan anggur lokal. Nah, ternyata anggur-anggur lokal itu adalah anggur yang memang jenisnya untuk dibuat minuman atau wine. Jadi dia karakternya memang kecut, tapi tanamannya tahan banting untuk cuaca, untuk iklim di Indonesia, cuaca di Indonesia. Nah, sedangkan yang mau kita nikmati secara langsung seperti ini contohnya, ini kan ada warna hijau, terus warna ungu seperti ini. Ini adalah dikatakan anggur meja atau table grape yang memang bisa langsung dikonsumsi, rasanya yang manis. Iya. Nah, table grape ini ternyata banyak sekali jenisnya. Kalau kita itu di sini sering mendengar kampung anggur di Jogja itu ada jenis Ninel yang dikembangkan di sana. Kemudian di daerah utara Semarangan itu ada anggur transfigurasi. Nah, di sini juga banyak sekali jenis-jenisnya. Hampir semuanya itu bisa dibuahkan sebenarnya. Tinggal nanti karakternya dia memang gampang sekali berbuah atau membutuhkan perlakuan khusus. Seperti itu. Jadi anggur yang kita tanam adalah itu kombinasi antara bagian bawah anggur lokal tadi karena sudah adaptasi, tapi bagian atasnya karena kita butuh buah yang manis ya kita sambung dengan jenis anggur meja yang manis tadi begitu. Berarti kan pada intinya semua tanaman anggur bisa ditanam kan di iklim Indonesia dengan ya satu itu tadi kan Mas Joko bilang dengan perlakuan khusus. Betul. Terus karena yang katakanlah tadi anggur lokal itu dengan karena udah lama jadi dia punya ketahanan. Kalau yang baru-baru kan otomatis
perlakuan khusus kan? Ya, Contohnya betul. yang perlakuan khusus itu kayak apa Mas? Jadi setelah kita dalami karakternya itu bahwa tanaman anggur itu dia di apa namanya, kalau saya ngomong di Cilacap ya, kayak saya nggak tahu wilayah Iya. lain entah Purwokerto, tapi kalau di Cilacap itu karakternya itu nggak kuat dengan air hujan. Jadi memang apa perlakuan khusus salah satunya adalah kita tanam di dalam greenhouse atau setidaknya diatapi dengan atap yang transparan. Jadi secara sinar matahari dia membutuhkan, mau panas seperti apapun ternyata kuat, tapi ketika keguyur hujan dia sangat rentan dengan jamur daunnya. Jadi daunnya itu ketika kena air hujan nanti tidak selang lama pasti kena jamur, dan itu pasti mengganggu dari apa namanya, kesuburan maupun daya tahan dari tanaman itu sendiri. Terus untuk ini Mas, sebagian kan katakanlah hobi lah, hobi, banyak orang yang tertarik dengan hobi menanam anggur. Terus saran yang untuk pemula yang mau nanam anggur untuk pertama itu gimana Mas? Ya jadi pertama kan kalau kita ngomong hobi itu kan berarti seneng ya. Iya. Jadi dasarnya seneng dulu. Nah kalau memang sudah seneng itu kan nanti timbulnya adalah merawat dan telaten. Itu penting di anggur. Jadi istilahnya kalau udah seneng nanti akan dirawat dan telaten, itu sudah modal awal. Keduanya tempat. Jadi kalau sudah niat nanem, sediakan tempatnya dulu. Kalau misal kita punya tempat yang kecil di katakanlah di garasi rumah atau segala macam yang ukurannya katakanlah 3x4, itu sebenarnya sudah bisa. Jadi tadi yang saran saya yang utama adalah kita sediakan tempatnya dulu. Tempatnya yang katakanlah sudah mau kita siapkan untuk nanam anggur dengan atap yang transparan, baik itu dengan plastik UV maupun dengan seng plastik yang saya pakai seperti di sini gitu kan. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kita baru mempelajari media tanam, terus bibit anggur yang kalau kita jenis yang paling gampang sekali berbuah adalah di jenis Jupiter. Ini yang buahnya tadi saya tunjukkan, ini Jupiter ya. Nah ini jenis Jupiter. Ini gampang sekali berbuah. Istilahnya kalau bahasa ininya tuh asal pruning keluar buah. Iya, kalau memang pohonnya itu sudah tumbuh subur, kita rawat seperti itu tadi. Kalau mau yang agak hijau nanti ada transfigurasi. Kalau ini salah satu anggur yang membutuhkan perlakuan khusus di Indonesia. Jadi ini jenis cotton candy, masih bisa dibilang ini anggur yang premium up lah. Jadi untuk membuahkannya pun mungkin tidak seperti ini. Kalau ini tadi asal pakas buah, kalau ini mungkin perlakuan khusus. Ya, perlakuannya nanti belum tentu di pruning sekali langsung keluar buah, terus perlakuan yang lain-lain juga diperlukan. Seperti itu. Terus untuk media tanamnya Mas, biasanya kalau Mas Joko apa ada berapa jenis media tanam atau khusus juga untuk media tanam? Jadi gini, karena orang mau nanam itu kan pasti di wilayah Cilacap antara di pesisir seperti ini dengan di gunung aja kan beda. Jenis tanah pasti beda. Iya, Nah, untuk memudahkan kita sebenarnya malah justru nggak pakai tanah. Jadi media tanam yang kita pakai adalah dari kotoran kambing, kemudian kita campur dengan sekam bakar, kita campur dengan sekam mentah, kita campur semuanya, kita diamkan 3 bulan. Itu harus, kalau musim kemarau seperti ini harus kita sering basahi. Fungsinya apa? Biar dia terjadi fermentasi alami. Nah, kenapa harus 3 bulan? Karena kotoran kambing tadi ketika belum terfermentasi sempurna dia kan panas, sifatnya panas. Jadi itu yang memudahkan bahwa tanah saya tanah merah, tanah saya tanah berpasir. Kita di anggur ini malah nggak pakai tanah. Pakai media itu tadi ya, sekam bakar, sekam mentah, sama kotoran kambing. Dengan perbandingan 1:1 semuanya, 1:1. Misal untuk pupuk, kalau dalam pembikinan media tanam itu dikasih pupuk atau gimana? Selama ini kita enggak pakai itu sudah jadi. Sudah jadi. Kadang untuk menetralisir hama-hama kita pakai kapur dolomit. Ya, kalau memang dikhawatirkan banyak jamur dan lain-lain, kita campur kapur dolomit juga boleh. Tapi itu tidak harus lah, itu seperti itu. Nah, sebenarnya kan media tanam ini sudah dikategorikan pupuk kan dari kotoran hewan tadi. Itu seperti itu. Jadi untuk media tanamnya kita sebenarnya sangat sederhana. Tadi. Ya. Itu seperti itu. Nah, terus untuk sudah tanam nih, misal media tanam udah jadi, terus otomatis kan kita naruh bibit di media tanam. Terus untuk perawatan kayak pemupukan atau butuh penyemprotan atau itu biasanya gimana Mas? Kalau yang saya lakukan di sini ada 2 versi ya.
Versi pertama pakai pupuk yang ada di pasaran. Kita kayak NPK Mutiara seperti biasa itu ya, yang 16-16 yang proporsional. Yang kedua kita pakai jalur yang khusus produknya untuk pupuk anggur. Jadi dia pupuknya seperti AB mix lah. Ada larutan A, larutan B, kita campur, nanti per hari kita kasih antara setengah sampai 2 liter tergantung umur tumbuhan. Ya. Jadi memang dua-duanya ya berjalan, tapi memang lebih efektif yang metode kedua tadi, kita pakai pupuk khusus tadi. Kemudian untuk pupuk yang murni organik pakai POC saya juga pernah riset, tapi mungkin keterbatasan waktu ya. Jadi saya istilahnya mungkin kalau waktunya longgar, kemudian bisa kita riset yang khusus pakai pupuk organiknya, itu seperti itu. Juga keduanya adalah keterbatasan ilmu, karena background saya kan bukan background pertanian ya, jadi N itu apa, P itu apa, K itu apa, sampai sekarang selalu saya menjelaskan saya bingung gitu. Itu seperti itu. Jadi karena hobi saya di situ nanam ya keluar buah, alhamdulillah seperti itu. Terus untuk kayak semprot dan lain-lain kayak pestisida itu perlu juga nggak Mas? Kalau di greenhouse kadang-kadang kan jarang orang menggunakan pestisida gitu kan. Apa masih perlu sedikit atau apa sama sekali tidak gitu. Jadi kalau misal desain greenhouse kita bisa dikatakan mendekati sempurna ya. Mendekati sempurna itu ketika hujan tidak terjadi tampias yang ke daun gitu ya. Jadi di salah satu greenhouse saya di belakang itu jarak antara pohon anggur dengan atap UV-nya itu dekat. Kemudian greenhouse-nya nggak tinggi di samping sisi-sisinya. Itu pernah kita sampai 2,5 bulan nggak semprot yang namanya fungisida, insektisida nggak disemprot. Iya nggak perlu. Jadi memang gangguan utamanya itu. Kalau misal ada kutu perisai di pohon ya kita buang pakai tangan. Jadi kembali lagi tadi ke kita sabar merawatnya gitu loh, memberikan kasih sayang ke pohon seperti itu. Berarti kan istilahnya hampir semua jenis tanaman lah kita tergantung ke perawatan kembali. Iya betul. Jadi memang greenhouse itu salah satunya adalah tadi ketika pohon itu nggak terkena serangan macam-macam, entah itu jamur, entah itu apa segala macam ya, otomatis perawatan seperti fungisida, insektisida ya tidak diperlukan. Tapi ketika katakanlah di yang terbuka, kemudian air tampias hujan kadang masih masuk ya, begitu hujan nanti pasti yang tadi saya sampaikan, nggak kena hujan langsung aja masih terserang jamur karena tampias hujan, apalagi yang langsung kena hujan ya lebih parah lagi lah. Itu seperti itu. Memang di situ sih yang titik yang perlu diperhatikan itu di situ itu untuk anggur. Terus untuk umur Mas, umur tanaman itu biasanya kan ada beberapa jenis tanaman yang ini loh umurnya biasanya maksimal sekian gitu, terus kita ganti dengan tanaman baru. Itu kalau anggur itu gimana Mas? Sejauh ini kalau kita referensi ke Jepang, itu sudah ada yang 25 tahun, 40 tahun tanpa diganti, tanpa regenerasi. Jadi istilahnya sekali nanam selamanya kali ya, seumur-umur gitu ya. Jadi semakin tua malah justru buahnya semakin lebat. Iya, seperti itu, dan dia perakaran semakin kuat. Iya. Itu seperti itu. Seperti kan untuk media itu tetap masuk ke tanah apa kalau umur-umur itu apa tetap masih kayak di planter bag gitu. Jadi gini, kalau kita ngomong ke tanah atau di grounding itu kan awalnya kita di sini sangat ketakutan yang namanya dengan hama itu angkuk. Pemakan akar ya, kayak kumbang seperti itu. Jadi itu hama yang sampai dengan 6 bulan ini baru ketemu obatnya. Jadi dulu kita kalau sudah ada angkuk, apalagi usia tanaman masih kecil, wassalam. Mati pasti gitu kan, karena akarnya dimakan habis itu pasti nanti mati. Nah, ternyata kemarin kita melakukan riset dari teman-teman yang melakukan riset itu dikasih furadan rutin per minggu, itu ternyata angkuk nggak berani mendekat, bahkan hilang. Ditabur ya? Ditabur bisa, dikocor juga bisa. Cuma kalau misal larutnya susah, ditabur aja kan nanti setiap nyiram dia larut seperti itu. Ternyata itu angkuk hilang Mas. 1 minggu ya? 1 minggu sekali. Jadi ditabur, mungkin ketika ditabur kan nanti 4-5 hari baru mulai habis kan. Di atas itu kita tabur lagi. Itu rutin dilakukan 2 bulan. Itu ternyata angkuk sudah. Jadi setelah 2 bulan masih tetap itu apa udah enggak? Untuk saat ini kita biarkan, nyatanya nggak ada masalah. Nggak ada ya? Iya, jadi istilahnya ngusir di awal mungkin karena
apa namanya sudah tercampur dengan furadan mungkin ya di media tanam itu sudah angkuknya sudah nggak ada. Itu jadi kita sebenarnya bagusnya di grounding. Kenapa di grounding? Karena kan ketika di grounding itu kan akar dia bebas kemana-mana. Dia mau istilahnya kalau kita nggak nyiram seminggu pun kalau memang umur sudah di atas 3 tahun ya sudah aman gitu loh, karena sudah bisa cari sendiri, air sendiri gitu loh. Dan di pertumbuhannya pun nanti berbeda ketika yang hanya menggunakan pot atau planter bag atau hanya media tanam yang kita ada di lebih cepat yang di grounding ya. Betul, karena keleluasaan dia mengambil nutrisi yang ada di tanah seperti itu. Terus untuk satu pohon nih, misal dalam satu pohon itu kalau udah besar katakanlah umur 2 atau sampai 3 tahun itu untuk berbuah itu bisa nyampe berapa Mas? Kalau secara teori yang istilahnya dari tadi yang teman-teman yang sudah memulai duluan itu kalau satu pohon itu idealnya sebenarnya minimal tempat yang dibutuhkan itu 6 meter persegi. Kalau memang dia dibuat dengan sistem para-para merambat di atas. Dari 6 meter persegi itu sebenarnya produktivitasnya itu 2 kilo per meter. 2 kilo per meter. Berarti dia mampu memproduksi sekitar 12 kilo. Itu masih dalam tahap yang wajar. Karena semakin tua semakin banyak. Itu dengan diameter 6 meter ya. 6 meter persegi. Jadi kalau perumusannya ya saya punya lahan berapa garasi misal 12 meter persegi, tanamin 2 pohon udah cukup. Jangan banyak-banyak gitu. Kalau banyak-banyak nanti malah bingung. Iya, maksudnya ketika besar itu nggak punya space gitu, nggak punya tempat untuk merambat gitu, akhirnya seperti itu. Jadi kalau secara perhitungan seperti itu. Terus untuk ini Mas, dari tanam terus sampai berbuah itu biasanya umur berapa bulan atau tahunan Mas? Terus juga nanti metode pruningnya itu kan kalau masing-masing tanaman kan berbeda-beda nih. Untuk di anggur itu gimana Mas? Salah tanam berapa tahun atau untuk berbuahnya berapa bulan? Kalau hanya mengejar berbuah itu kita di 4 bulan setengah 5 bulan sudah bisa. Sudah bisa. Jadi ketika bibit dengan ketinggian rata-rata 1 meter. Itu model bibit yang satu atau yang sambung itu Mas? Katakanlah itu sudah sambung. Jadi memang kita sediakan bibit kan yang sudah siap tanam sudah siap tanam dengan tinggi rata-rata ya minimnya itu setengah sampai 1 meter lah. Nah, itu dari mulai tanam di media tanam tadi yang besar lah, misal pakai pot atau planter bag 150 liter bisa, atau mau di grounding langsung dengan digali dulu kita kasih media tanam. Itu ketika kita grounding, kita full pakai pupuk khusus anggur tadi. Itu nanti pertumbuhan batang sudah sampai total panjang bisa sampai 5-6 meter, kita potong di atas. Itu umur berapa kalau 5 sampai 6 meter itu? Biasanya itu umur berapa? Di 4 bulan sudah 4 bulan segitu. Iya. Jadi rata-rata per hari itu tumbuhnya bisa 10 cm. Iya. 10 cm. Jadi nutrisinya cukup itu kalau kita ukur gitu ya, hari ini 50 cm. Besok pagi sudah nambah lagi. Sudah nambah 10 cm. Bahkan kadang lebih. Itu luar biasa. Jadi kencang banget yang dengan perlakuan tadi, misal media tanamnya memang yang tadi kita jelaskan, terus pupuknya memang yang kita sampaikan, itu cepet banget. Gitu. Itu anggur Jupiter saya itu umur 5 bulan. Jadi begitu kita pangkas pertama dari pohon utamanya tadi, katakanlah primernya tadi sudah melengkung menjadi sekunder, katakanlah kita potong, nanti batnya pecah 3, itu membawa bunga semua. Kalau satu pecah tersier membawa 2 bunga, itu sudah berarti 6 dompor. Berarti itu pruning itu di ujungnya ya, ujung yang daun yang tumbuh itu ya. Jadi metode pruning itu ada 2. Jadi satu pruning batang tua, satu adalah potes pucuk. Kalau potes pucuk itu kita nggak harus nunggu batang itu tua atau agak semu kecoklatan. Ya, tapi misal katakanlah sudah segede pensil walaupun masih muda, kita potong, batnya kita siapkan, katakanlah tunas air kan kita buang semua. Itu nanti dia langsung bawa buah. Itu untuk jenis-jenis yang tadi saya sampaikan seperti Jupiter ini. Jadi memang jenis yang gampang sekali buah. Itu seperti itu. Ada Jupiter, ada Trans, itu gampang sekali berbuah. Itu seperti itu. Terus untuk buah ini Mas, ini kan masih kecil, ini bisa besar nggak Mas? Ini tergantung jenis.
Jadi memang Jupiter ini ada dua versi ya. Ada yang memang dia kecil ini sudah menjadi berry yang agak maksimal seperti ini. Ini memang karakternya Jupiter. Tapi ada juga yang mungkin dengan media tanam atau misal asupan yang lebih maksimal dia bisa menjadi lebih besar-besar. Di samping umur tanaman itu sendiri. Kalau ini kan saya sampaikan tadi, ini adalah anggur Jupiter yang dari pohon berumur belum ada setengah tahun. 5 bulanan. Iya. 4 bulan ke 5 bulan saya pangkas tujuannya untuk membentuk batang tersier, tapi sudah membawa bunga. Sudah membawa bunga dan alhamdulillah nggak rontok gitu loh. Karena ya tadi kita jaga untuk asupan pupuknya memang kita perhatikan seperti itu. Berarti memang semua itu tergantung di perlakuannya tadi. Kalau kita udah mencintai tanamannya, otomatis tanamannya juga akan memberikan cinta pada kita juga. Ya, seperti itulah. Oke, terima kasih Mas Joko atas informasinya. Mungkin sekelumit obrolan kita bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadi sedekah ilmunya Mas Joko pada teman-teman yang nanti bisa melihat videonya. Jadi suatu saat nanti kita akan sambung lagi dengan yang lebih detail atau lebih spesifik lagi itu. Terima kasih sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.